Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang terdiri dari 1 Anastasia Rara, 2 Ahmad Fatih Thohir, 3 Wafik Ali Kahaya, 4 Mirawan Yoga Dewanata akan mempresentasikan hasil kelompok kami yang berjudul Habeas Corpus Act. Habeas Corpus Act adalah sebuah statuta yang dikalahkan pada tahun 1679 pada masa pemerintahan Raja Charles II. Statuta tersebut diterima dan diamandemenkan dalam parlemen yang mengizinkan dengan kasus tertentu seseorang untuk mempertahankan kedudukannya. Ketika akan dihukum penjara, di dalam sebuah sidang seseorang wajib hadir seutuhnya dan dengan waktu yang telah ditentukannya. Hukuman penjara tersebut tentu dengan sebab penahanan yang jelas agar keputusan dapat diambil dan diangkat. Habeas Corpus Act dijadikan sebagai hukum dasar dalam konstitusi federal dan negara bagian untuk jaminan kebebasan dan hak seseorang di hadapan hukum. Dokumen Habeas Corpus Act dibuat pada tahun 1679. Dokumen tersebut adalah undang-undang yang mengatur tentang penahanan seseorang. Isi dokumen dari Habeas Corpus Act yang pertama adalah seseorang yang telah ditangkap harus segera diperiksa dalam waktu 2 hari setelah penahanan. Yang kedua, alasan penahanan harus disertai dengan bukti yang sah dalam hukum. Latar belakang habeas corpus. Munculnya konsep habeas corpus pada dasarnya diawali dari pengakuan hak asasi manusia yang dimana terjadi di Inggris dan dibuat pada tahun 1679. Di mana Inggris sering disebut sebagai negara pertama yang memperjuangkan hak asasi manusia. Hal ini dilatar belakangi oleh situasi atau kondisi di mana pada saat itu sering terjadi perkosaan hak asasi terdakwa atau tersangka oleh penyidik umum atau jaksa. Karena pada saat itu tidak adanya suatu lembaga atau mekanisme yang menilai apakah tindakan paksa tersebut sudah sesuai dengan ketentuan hukum atau tidak. Melanjutkan pembicaraan Mbak Wafik tadi, jadi pada saat itu perlunya suatu forum terbuka yang memberikan hak berupa upaya hukum pada seseorang untuk melawan atau menggugat tindakan penahanan yang sewenang-wenangnya yang dilakukan oleh penguasa. Padahal sistem peradilan yang ada menganut asas praduga tidak bersalah, yang artinya setiap orang yang disangka atau diduga keras telah melakukan tindak pidana wajib dianggap tidak bersalah sampai dibuktikan kesalahannya oleh suatu putusan peradilan melalui sidang peradilan yang terbuka, bebas, dan tidak memihak. Maka orang tersebut haruslah dijunjung dan dilindungi hak asasinya. Seperti itu, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang selanjutnya adalah substansi HAM Habeas Corpus Act. Substansi Habeas Corpus Act yaitu mengatur tentang penahanan seseorang yang isinya 1. Seseorang yang ditahan segera diperiksa dalam waktu 2 hari setelah penahanan. Yang kedua, alasan penahanan seseorang harus disertai bukti sah menurut hukumnya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kalau ada kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.